kami juga akan berencana dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak pengadilan negeri terkait dengan DNA daripada Ananda Gita Gala. Ini kenapa menurut kami penting, agar juga bisa menjawab berbagai sangka, kemudian berbagai macam polemik yang berkembang selama ini, nyaris membuat pembelahan di masyarakat, ada pro dan kontra, sehingga apa yang menjadi kekuatan hukum bagi pihak siapapun yang kemudian akan menjadi kepercayaan bagi negara ataupun hukum terkait dengan hak asuh Gala maupun hak walinya itu kemudian menjadi jelas, karena asal usul daripada anak itu tidak boleh dihilangkan. Nasabnya harus jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, dan seterusnya, supaya jangan sampai kemudian kita memancing di air keruh. Kita ingin agar sesuatu menjadi jelas, terang benderang, tapi justru kita tidak punya keinginan cukup untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah kebenaran material yang masih harus sama-sama kita sepakati untuk kita temukan kebenaran itu. Itu soal DNA. Lebih detail secara gamblang Ya, tadi kan sudah kami sudah sampaikan bahwasanya soal keberadaan Ananda Gita Gala ini kan juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah Gala ini anak siapa, ada yang bilang ini A, B, C. Nah, kita ingin agar keputusan hukum yang kemudian bisa mendasari apa yang mestinya harus kita lakukan dalam sikap-sikap kita ke depan. Karena itu berkaitan dengan hak hidup maupun juga hak asasi Gala dalam meniti kehidupan dia ke depan. Maka harus ada kejelasan terkait dengan itu semuanya, supaya jangan sampai menimbulkan fitnah di kemudian hari. Maka sebetulnya kami berharap kemarin itu ada perintah dari Pengadilan Agama juga, Majelis Hakim, untuk juga meminta agar Gala itu juga tes DNA, sehingga keputusannya itu utuh terkait dengan runutan mulai dari perkawinan sampai ada yang berikan kesaksian sampai kemudian lahirnya Gala. Tapi karena itu tidak dilakukan, maka kami akan melakukan gugatan tersendiri terkait dengan itu, supaya menjadi jelas, supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada dusta di antara kita. Biar pihak kami jelas, pihak Pak Haji Faisal juga jelas, sehingga jangan lagi kemudian kita berpolemik soal itu. Bang, apakah itu ada kaitannya dengan kaitan dari postingan viral yang hari ini Pak Profesor disandingkan dengan foto Gala? Gitu. Kalau itu nanti beliau yang bikin. Gimana itu? Apa yang sebagai alasannya apa? Postingan itu ada kemiripankah atau seperti apa dengan? Iya, gini. Kalau secara jujur kan kita lihat kan, memang ada kemiripan. Ya, kalau ada seseorang yang bicara, kamu mirip dengan ini, kamu dengan itu, udah biasa kan. Dan Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya, sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi, dan mendampingi putri saya ya, Putri Dedi selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya almarhum Vanessa. Nah, kemungkinan itu karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi apa ya? Jadi ya jadi rame lah, dan Dedi yang memposting, dan memang nggak ada salahnya juga kalau memang Dedi posting itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan. Dan kita lihat memang benar kan ada kemiripan gitu ya, dari mulai jidatnya ya kan ada kemiripan. Mungkin Vanessa mungkin ya ngidamnya dulu gimana ya, saya nggak tahu gitu, Dedi nggak tahu gitu ya. Mungkin jadi doa karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang yang mempunyai hati, yang mempunyai baik sekali, yang mulia. Karena setelah beliau Vanessa meninggal, sayangnya tuh nggak berkurang. Sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Dedi. Bayangkan Dedi juga dikasih hadiah mobil sama Profesor Bambang.
itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali gitu. Pantesan kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof. Bambang. Mungkin itu. Jadi mungkin ada kemiripan ya. Jadi sudah terjawab ya Mbak Eva semuanya. Ya, Jika oke. soal mungkin Saya tambahin sedikit. Kalau ada yang keberatan, tes DNA aja. Tapi kami tidak punya kepentingan untuk tes DNA. Iya. Jadi yang mau tes DNA silakan. Gitu. Iya. Kami nggak akan melarang. Iya. Kalau memang kan tes DNA itu kan bukan hal yang tabu. Dan saya kira tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran di situ. Betul. Agar ada kejelasan dan ada kepastian hukum. Bukankah kita semua juga menghendaki dan menginginkan kepastian hukum? Itu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau itu yang kita inginkan, maka tes DNA itu adalah salah satu pilihan. Ya. Tapi Dedi, apakah itu tidak akan menimbulkan polemik ya? Karena kan dengan postingan itu kan jadinya kan netizen berasumsi macam-macam dari seolah-olah Dedi ingin memberitahu kalau Gala ini anaknya. Oh enggak, kan kata-katanya itu bukan anaknya kan. Ya jangan berasumsi, biarilah orang berasumsi gitu kan. Jadi kan bilang mirip gitu. Apa? Opini Pet. Ya biarin aja, biarin silakan aja, nggak apa-apa. Biarin silakan aja. Berikan Berarti Dedi. besok foto Gala sandingkan dengan anak Pangeran Charles. Bener ya, ntar Atau besok Pangeran Charles ya. Iya, iya. Supaya opininya lebih Opini, bagus iya, lagi. iya, Ya, kan? iya. Nggak apa-apa, Bukan nggak apa-apa. Yang lain? Dan Ya, apa tes DNA sendiri artinya Dedi mau melakukan tes DNA meragukankah bahwa misalnya si Bibi ada Oke, tadi kan sudah dijawab sama kuasa hukum, ya sudah jelas tadi, sudah dijelaskan oleh Bang Jamal dan Ibu Paulina juga sudah jelas, ya. Oke, next. Hah? Dari Dedi dalam hati kakeknya juga apakah meragukan? Iya, pokoknya kan udah diserahkan pada kuasa hukum. Tadi kita udah bicara di tim, jadi nggak bisa cara pribadi. Jadi kita bicara tim, tadi udah dijelaskan oleh Pak Bang Jamal. Oke, next. Oke.